اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر الإسلام والإيمان للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندهم يا رب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah. Saat ini kita sedang merangkai syukur kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Id bersama dengan seluruh umat Islam di dunia. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya aku memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Kita, jamaah rahimahullah. Cara bagaimana Allah memuliakan kita? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakannya dengan sebaik-baik penciptaan, baik fisik maupun kelengkapan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan Allah telah menetapkan kita sebagai khalifah di permukaan bumi yang menentukan bagaimana nasib bumi ini ada di tangan kita. Benarkah demikian? Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Karena memang kata Allah, seluruh bumi ini diciptakannya untuk kita manusia. Lalu bagaimana kita agar tetap mulia? Allah kemudian menurunkan aturannya kepada kita. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk memberi penjelasan tentang apa saja dalam kehidupan ini, menjadi petunjuk, menjadi rahmat dan kegembiraan apabila kau mau tunduk kepada Allah. Lewat rangkaian ayat-ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa dengan posisi sebagai khalifah
dengan kondisi penciptaan yang paling sempurna dan ditundukkannya alam ini kepada kita. Allah mau agar kita tetap mulia, bukan Allah yang perlu. Maka kita harus mengikuti aturan yang telah diturunkannya kepada kita, tepatnya pada bulan Ramadan, yakni Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian Allah tidak memaksa kita. La ikraha fid din, terserah kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menitipkan kepada kita dua kecenderungan yang sama kuat, yakni untuk fujuraha, berbuat salah, wa taqwaha, berbuat benar, artinya mengikuti aturan Allah. Dua-dua kecenderungan ini ada pada diri setiap manusia sekaligus. Makanya pernah ada orang bekas orang jahat. Kenapa? Karena dulu dia jahat, sekarang baik. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu dia berbuat jahat, dia tetap memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya, ada juga bekas orang baik. Kenapa? Karena waktu itu dia baik, sekarang jahat. Itu terjadi karena waktu dia berbuat baik, sesungguhnya dia belum pernah kehilangan kecenderungan untuk berbuat jahat. Kita ini pasti orang-orang baik, puasa Ramadan, bayar zakat, sholat tarawih, sholat Id, tapi yakinlah kita belum pernah kehilangan kecenderungan untuk berbuat jahat. Bahkan pada saat yang bersamaan, seorang manusia bisa tampil berbeda. Dia mungkin ayah yang baik, tapi pada saat yang sama dia mungkin suami yang jahat. Dia mungkin suami yang baik, ayah yang baik, tapi pada saat yang sama dia adalah karyawan yang jahat dengan korupsi yang dilakukan. Semuanya bisa, tergantung kita. Tapi kemudian Allah membimbing, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang berbuat baik, merugilah mereka yang berbuat jahat. Kenapa beruntung? Karena Allah mengatakan bahwa keinginan berbuat baik itu kecenderungan yang sangat luar biasa pada diri kita. Maka kalau kita melakukannya, kita menemukan kegembiraan di hati. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki dan perempuan yang dengan imannya berbuat baik, aku pastikan hidupnya bahagia. Sebaliknya, wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsi. Dan kalau mereka melakukan kejahatan, sesungguhnya mereka menyiksa dirinya sendiri. Dalam bahagianya ketika kita berkumpul dengan keluarga karena kebaikan dan betapa tersiksanya kita tidak diterima oleh keluarga karena kejahatan. Lalu Allah memberikan beberapa klasifikasi orang yang beruntung karena memilih kebaikan. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah, menanglah orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yakni mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Tidak usah panjang mendebatkan salat khusyuk. Salat khusyuk itu manakala kita butuh, merasa butuh untuk salat dan bahagia ketika melaksanakannya dan tidak ingin tinggal pada waktu salat berikut. Yang kedua, walladzina hum
'anil lagwi mu'ridun. Orang yang memilih kebaikan yang beruntung itu adalah mereka yang meninggalkan semua perkataan dan perbuatan yang tidak perlu. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang selalu menunaikan zakatnya, zakat penghasilannya, zakat harta simpanannya, zakat perdagangannya, semua zakat yang diwajibkan Allah kepadanya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya atau hamba sahaya yang dimilikinya. Fa innahum ghairu malumin, dan dia tidak tercela bila menggauli. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan kalau mereka melampiaskan syahwatnya di luar itu, sesungguhnya mereka telah melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan beruntunglah mereka yang menjaga amanahnya sesuai perkataan dengan perbuatannya dan menunaikan janjinya. Beberapa hal yang membuat orang bisa tepat menunaikan janjinya adalah seperti ayat yang dibacakan imam kita tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia tidak pelit. Wal kazimina al-ghaidh. Dia tidak pemarah. Wal 'afina 'anil nas. Dia tidak berdendam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia suka berbuat baik, tidak suka berbuat jahat. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Dan dia tidak bangga dengan kesalahannya. Begitu dia salah, dia sadar ingat kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya. Orang-orang seperti ini insya Allah akan sesuai perkataan dengan perbuatannya, dan orang-orang seperti ini insya Allah akan bisa menunaikan janji. Orang yang beruntung berikutnya adalah walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara sholatnya. Bagaimana orang yang memelihara sholatnya? Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kau telah melaksanakan sholat, maka zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Orang yang memelihara sholat adalah orang yang melakukan apa saja, pertimbangan utamanya cuma satu: apakah ini sudah sesuai menurut Allah atau belum? Kalau belum, dia akan tinggalkan. Kalau sesuai, dia akan kerjakan apapun resiko yang dihadapi. Contohnya dalam kehidupan sesama manusia, orang yang memelihara sholatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dia tidak mensyirikkan Allah dengan bukti dia bisa tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun orang tuanya, bagaimanapun sejarah dia dengan orang tuanya, bagaimanapun agama orang tua. Bagi orang yang memelihara sholat, yang hidupnya pertimbangan cuma Allah, dia memastikan dia tetap bisa berbuat baik pada orang tua, bukan karena balas jasa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabidul qurba, tetap berbuat baik kepada saudaranya, kerabatnya, padahal kerabatnya jahat kepadanya. Kenapa dia bisa berbuat baik? Karena dia melakukannya karena Allah. Wal yatama wal masakin, dia sangat baik pada anak yatim,
dan orang miskin, karena dia tahu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia sangat tahu bahwa agamanya menipu kalau dia tidak peduli pada anak yatim dan tidak memperhatikan kesusahan orang miskin. Kemudian wal jari dzul qurba wal jari dzunub, orang ini karena Allah baik kepada jirannya, kerabatnya atau bukan, seagama atau enggak, dia tetap berbuat baik karena dia bukan untuk membalas kebaikan tetangganya, dia ingin memastikan dia mentaati Allah. Wasahibi bil jambi lis sabil, dia baik pada teman seperjalanannya, apakah seperjalanan dalam kendaraan atau karena satu profesi atau karena satu kampung, satu kota, sebangsa dan setanah air. Wa banisabil wa man malakat aymanuhum, dan orang ini sangat baik kepada anak buahnya, pada terkadang anak buahnya cukup mengesalkannya karena kebaikannya, bukan karena prestasi kebaikannya, karena dia ingin mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk orang yang menang ini, untuk orang yang memilih berbuat baik ini, Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka akan mewarisi atau mereka warisi alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Para ini akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah tahtimul, dunia ini tidak lama, sebentar saja. Adalah teman-teman kita hari ini sudah tidak ikut berhaji raya bersama. Tapi tahukah jemaah, 99% dari mereka meminta kepada Allah agar diberikan kembali, agar diberi kesempatan untuk mentaati Allah, untuk menikmati janji surga dari Allah. Tak masih di dunia, mari kita gunakan kesempatan ini di hari yang Idul Fitri ini. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar kembali kepada fitrah kita, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kepada rektor saya bercanda bahwa jabatan ini karena SK dan akan ada akhirnya, tapi kematian itu pasti menunggu kita, dan setelah mati kita akan kekal di dalamnya. Janganlah kita menjadi orang bodoh kemudian mempertaruhkan hidup yang sebentar ini untuk sebuah kenikmatan yang tiada akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Fanafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum bisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu arsalahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa tawbatan nasuha wa ansurna ya Allah nasran azizan waftah lana ya Rahman fathan mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi